Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama tidak bertemu ya, setelah lama saya tidak upload video lagi tentang materi. Nah, sekarang hari ini kita akan berbicara tentang satu materi. Ini sebenarnya sudah banyak sekali yang bicarakan, sudah banyak sekali yang didiskusikan, yaitu Business 4.0. So, what is the difference actually? Apa sih bedanya dengan video-video yang lain? Nah, di sini jika kalian tetap menonton video ini, kalian akan melihat adalah tips dan trik langkah-langkah praktis yang dapat kalian lakukan untuk membangun usaha di Business 4.0. Juga kalian bisa melihat tantangan-tantangan yang akan kalian hadapi, tantangan-tantangan yang secara praktikal, sehingga kalian bisa mengcounter tantangan tersebut dan melangsungkan, menjaga keberlangsungan atau sustainability dari bisnis kalian. Tema dari video ini adalah kewirausahaan dan inovasi di era digital. Let's see together ya, kita langsung aja. Nah, untuk saya mau memperlihatkan ini dulu sebagai opening kita ya. Jadi di tahun 2045 Indonesia akan mengalami puncak bonus demografi as we know gitu ya. Jadi bonus demografi itu di saat dimana usia produktif itu mendominasi dari total populasi yang berada di sebuah negara, sehingga karena usia produktif paling banyak berarti banyak sekali orang yang bekerja, banyak orang yang membuka usaha, banyak orang yang membuka lapangan pekerjaan, sehingga GDP kita, gross domestic product kita itu meningkat secara drastis. Nah, itu di luar bahwa sekarang lagi masa pandemi ya. Jadi secara normal memang seperti itu. Nah, walaupun di masa pandemi ini kita sempat mengalami yang namanya penurunan pertumbuhan ekonomi sampai minus, tapi sekarang kita lihat bersama, saya baru aja nonton berita beberapa menit yang lalu bahwa memang pertumbuhan ekonomi sudah agak mulai meningkat kembali gitu ya, di mana konsumsi domestik sudah mulai bergairah kembali. Nah, di tahun 2014, sesuai data di sini kita lihat bahwa Indonesia tidak ada nih dalam 10 besar ekonomi dunia, gitu ya. US and then the other things, the other countries that you really know about, and then di tahun 2050 terjadi, kita lihat China menempati posisi pertama, and where is Indonesia? Ternyata Indonesia berada di posisi keempat gitu ya, jadi ekonominya meningkat secara drastis. Itu dari, nah apakah yang harus kita lakukan untuk menyokong target kita di 2045 ini. Kemudian juga ada buku yang saya perlihatkan di sini ya. Jadi buku tentang beberapa trik, tips dan trik dalam menghadapi Indonesia 2045. Oke, nah let's see about kewirausahaan dan inovasi. Nah, ini beberapa perusahaan-perusahaan yang besar sekali dan beberapa tahun yang lalu ini semua negara, semua orang itu mengenal sekali yang namanya Blockbuster, yang namanya Napster, BlackBerry, ya kan, Kodak. Pertanyaan saya sekarang adalah di manakah perusahaan-perusahaan ini? Di manakah Nokia, BlackBerry, Kodak, Blockbuster, dan Pan Am sekarang? Tentu saja ada nggak ya? Nah, sama pertanyaan yang lain juga muncul adalah di manakah Sevel sekarang di Indonesia? Batavia Air atau Taxi Express atau Yellow Pages? Can you still see them? Pertanyaannya, kita nggak bisa melihat mereka lagi sekarang ya, karena memang sudah nggak ada itu. Terus apa yang menggantikan? Nah, yang menggantikan mereka adalah industri-industri yang seperti ini, perusahaan-perusahaan yang seperti ini di United States. Ada Pinterest, ya, Airbnb di sini ya. Banyak sekali, ada SpaceX juga di sini, ada WeWork, Uber di China, ada Mi, ada a lot of things here. Ada Grab Taxi, Flipkart di Indonesia, ada Traveloka. Ini adalah perusahaan-perusahaan startup yang mendominasi dunia saat sekarang ini. Industrinya sangat beragam ya, dari big data, fintech, media on demand, and then social, the other things. Ini adalah usaha-usaha yang sudah menggeser usaha-usaha konvensional tadi. Nah, apa kuncinya? Kuncinya adalah tidak lain tidak bukan adalah inovasi dan kreativitas. Nah, ini saya sudah jelaskan di sini. Apa sih bedanya kreativitas dan inovasi? Biasanya kita menilai diri kita kreatif, tapi kita tidak menilai diri kita inovatif, ataupun sebaliknya. So, what is the difference actually? So, kreatif itu adalah kemampuan untuk mendatangkan ide baru, menemukan cara baru dalam penyelesaian masalah, dan menangkap kesempatan. Dengan kata lain, kreatif itu adalah thinking new things, ya. Kemampuan kita untuk mengenerate ide, mendatangkan ide, baik itu kita dapatkan dari masalah-masalah yang ada di sekitar kita, ataupun kita dapatkan dari pengalaman kita. Nah, sedangkan what is the difference with inovatif? Inovatif adalah kemampuan kita untuk mengaplikasikan solusi kreatif tersebut yang tadi kita datangkan, yang tadi kita ciptakan, dalam pemecahan masalah
dan menangkap kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Or inovatif itu bisa dikatakan dengan doing new things. So when creative is your thinking new things, innovative it means you doing new things. Satu level di atas kreatif kalau saya menyebutnya. Nah, that is the difference. And then, nah, apa sih? Kenapa sih kita harus berinovasi? Ini juga sudah ada dengan sangat jelas di sini ya. Itulah yang terjadi dengan perusahaan-perusahaan konvensional tadi yang saya contohkan di slide-slide awal. Kenapa mereka sudah mati sekarang? Karena mereka gagal atau telat melakukan inovasi. Inovasi dapat membantu kita menghadapi ancaman atau kompetitor, terutama kompetitor baru. Kalau sekarang di digital era ya kompetitornya ya mereka-mereka yang beroperasi secara digital. Dua, mengidentifikasikan dan mengembangkan kesempatan baru untuk perkembangan bisnis. Jadi kita bisa melakukan sesuatu gitu loh dalam menghadapi perubahan-perubahan yang ada di lingkungan sekitar dengan melakukan yang namanya inovasi. So, what will we do if you're not innovating gitu kan? Ini yang dikatakan oleh CEO Nokia pada tahun please remind me the years. Waktu itu Nokia akhirnya terpaksa mengakui kekalahannya dari Samsung dan iPhone. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka katakan pada saat itu adalah satu-satunya kesalahan yang dilakukan oleh Nokia adalah kami berada di zona aman kami tidak melakukan inovasi. Itu berarti if we don't innovate, kita akan mati or die. So that is why ini adalah contoh yang tadi ya. Perusahaan-perusahaan media, perusahaan-perusahaan digital yang mengambil alih dunia. Kalian pasti banyak sekali mengenal logo-logo yang ada di sini. Jadi ini sudah menggantikan perusahaan-perusahaan lama. Itulah yang disebutkan dengan yang namanya digital disruption. Digital disruption seperti yang dikatakan di video saya sebelumnya adalah menggeser produk lama secara radikal sehingga bisa mematikan pasar mereka. Itulah yang terjadi kenapa Taksi Express sudah tidak ada lagi, Yellow Pages sudah tidak ada lagi, karena mereka mengalami yang namanya disruption. Mereka terdisrupt. Siapa yang melakukan disruption tersebut? Ya inilah perusahaan-perusahaan digital ini. Oke. Nah, itu industri yang sangat-sangat terefek dari digital disruption ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada oil dan gas. Kira-kira digantikan oleh apa? Dengan tenaga solar atau tenaga listrik gitu kan. Solar system, matahari ya, bukan solar. Construction itu digantikan dengan apa? Ada 3D printing yang sudah bisa menggantikannya. Memang masih mahal sekarang, tapi kita lihat perkembangannya ke beberapa tahun ke depan, di mana pasti pemakaiannya jadi lebih masif dari sekarang. Transport, tadi sudah contoh ya, Taksi Express digantikan Uber. E-commerce, penjualan-penjualan secara konvensional digantikan dengan electronic commerce. And then healthcare, ini teknologi di bidang kesehatan di mana yang dilakukan secara konvensional bertatap muka dengan dokter sekarang bisa dilakukan di aplikasi-aplikasi. Sekarang sudah ada yang namanya melakukan kemo memakai alat-alat berteknologi tinggi. A lot of things they can do there. And then the last one, logistik. Logistik digantikan dengan big data dan analytical yang bisa mengurangi waktu delivery. Nah, itu potensi ekonomi digital Indonesia ini bisa saya skip aja ya. Ini memang kalau bisa dilihat di sini kita mempunyai banyak sekali, tinggi sekali itu potensi digital yang berada di beberapa industri-industri seperti IoT, on demand, fintech, and e-commerce. Nah, kenapa? Karena seperti saya akan ada di sini nih. Challenge apa sih yang akan kalian hadapi jika kalian membangun usaha di era 4.0 ini? Challenge pertama terutama adalah sustainability atau keberlangsungan usaha, di mana saat ini di saat sekarang ini life cycle dari sebuah produk itu jauh lebih singkat daripada di zaman dahulu. Kenapa? Di zaman dahulu itu saingannya nggak banyak, produk substitute atau produk penggantinya tidak banyak gitu kan. Pilihan konsumen juga tidak banyak, sehingga keberlangsungan usaha keberlangsungan hidup sebuah produk itu panjang. Berbeda dengan sekarang.
Yang kedua adalah automation. Semuanya dilakukan secara otomatis gitu kan. Membeli barang itu bisa via online, bisa via marketplace, bisa aplikasi secara otomatis, sehingga jika kita masih mempertahankan penjualan secara tradisional tanpa masuk ke digital, mungkin pasar kita cuma bisa main di lokal, nggak bisa lebih luas. Ketiga, trust, kepercayaan. Tentu saja karena ini berhubungan dengan digital, biasanya tingkat kepercayaan akan berbeda karena kita tidak bertemu dengan customer atau customer tidak bertemu dengan kita secara langsung sebagai produsen dan penjual. Jadi isu trust ini besar sekali. Globalization tidak perlu saya jelaskan lagi karena ini berarti adalah perdagangan secara luas ke negara atau penjuru dunia lainnya. Demographic. Kenapa demographic menjadi challenges? Itu terutama adalah dalam demografik itu kita bisa melihat banyak sekali sasaran pasar yang berbeda yang bisa diakibatkan oleh demografik yang berbeda. Nah, apabila kita menyasar semua pasar yang ternyata secara demografis itu berbeda-beda, keinginannya berbeda-beda, perilakunya berbeda-beda, apa yang terjadi? Kita tidak bisa menjual dengan baik. Tidak fokus pada produk pasar kita akan membuat kita itu sebenarnya bunuh diri gitu, capek sendiri. And then ways of working, cara bekerja sekarang juga kita merasakan ya, work from home, work from office itu juga cara bekerja, blended learning itu juga cara bekerja. Business model, model usaha, jadi model usaha yang konvensional pindah ke digital, bisnis usaha digital pindah ke business model innovation, ada juga business model growth dan lain-lain. Dan teknologi. Nah, ini adalah best opportunities di tahun 2019, 2 tahun lalu ya. Saya langsung ini aja. Nah, what should we do then? Kita sudah berinovasi, kita entrepreneurship activity di era 4.0 ini, apa yang harus kita lakukan? Terutama adalah berinovasi. Itu adalah kunci utama kita. Kita harus selalu melakukan inovasi, berarti kita harus doing new things, gitu ya, melakukan bukan hanya memikirkannya. Lalu apa yang dilakukan? Kita harus selalu memiliki yang namanya product market fit. Produk yang cocok di pasar. Produk yang dibutuhkan pasar. Digital business juga kita butuhkan. Nah, dan terakhir yang saya ingin perlihatkan kepada kalian adalah jika kalian ingin membuat usaha, apa saja yang akan kalian atau kalian butuhkan, yaitu pertama, tim. Ingat, kalian tidak bisa berdiri sendiri, ya harus ada tim yang membackup kalian. Kedua, harus ada idenya, tentu saja. Setelah kalian memiliki ide itu keluar dari kreativitas kalian ya. Jadi setelah kalian memikirkan ide-ide kreatif itu, lalu kalian melakukan yang namanya validasi ide. Ide mana yang kira-kira visible untuk dijalankan. Nah, setelah itu kalian buatlah bisnis modelnya. Bisnis model apa yang kalian buat? Kalian bisa mencontohi bisnis model canvas yang dibuat oleh Osterwelder dan banyak sekali, silahkan di googling business model canvas and you can learn it very quickly. Also I have the video di sini juga, di saya juga ada videonya supaya bisa dipelajari. Setelah itu market research, lagi-lagi saya punya videonya dan bisa kalian pelajari. PDCA itu adalah sebuah siklus kinerja di mana kalian melakukan produksi, terus kalian memplan, merencanakan, melakukan, lalu cek itulah kalian melemparnya ke pasar, dan action itu bagaimana kalian melihat uh, apa namanya pasar, keinginan pasar, animo pasar terhadap produk kalian. Nah, itulah yang apa yang kalian lempar di pasar, itulah yang namanya MVP. Nah, ini semua sebenarnya launching and then pivot and then mentor, ini sebenarnya satu kesatuan yang kalian butuhkan dalam membangun usaha di era 4.0. Nah, memang sangat panjang, tidak bisa dijelaskan dalam satu video, tapi ini materi-materi ini kalian bisa lihat di video-video saya terpisah satu sama lain supaya lebih fokus. Jadi kalian bisa pelajari satu persatu. Nah, intinya adalah ini dari tim sampai mentor, ini adalah yang kalian butuhkan. Setelah itu kalian breakdown di satu persatu apa yang kalian butuhkan di setiap poin tersebut dengan menonton atau mencari materi atau membaca buku, journal, artikel, yang berhubungan dengan poin-poin ini. Nah, saya sangat berharap ini bisa mendatangkan pertanyaan-pertanyaan sehingga kita bisa diskusi lebih lanjut, baik itu di komen atau di email dan segala macam, gitu ya. Nah, saya kira itu aja. Kok 2019 ya? Saya kira itu aja.
untuk kita ya. Eh, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah bergabung di video ini. Semoga kalian bisa mendatangkan ide baru dan merealisasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.